Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang saya buat dan saya mengambil referensi dari YouTube juga dan tempat lainnya. Di sini proyek saya buat menggunakan Laravel dan tampilannya untuk menggunakan Bootstrap. Di sini saya menggunakan satu ekosistem Laravel, yaitu Bridge. Ekosistem Bridge itu yang sudah sediakan login dan register. Saya hanya membuat tampilan survei saja. Dan aplikasi saya ini bertujuan untuk mengikuti tes survei, yaitu tes soal seperti yang ada di Google Form. Nah, di sini saya mempunyai dua halaman, yaitu halaman register dan halaman login. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login lebih dahulu. Di sini dikarenakan admin, yaitu sudah punya akun, jadi saya akan login sebagai admin. Sudah login, dia akan dibawa ke bagian pengerjaan soalnya. Jadi sebagai admin dia gak usah untuk mengikuti soal ini. Inilah tampilan nanti soal untuk dikerjakan oleh user, yaitu dia punya kategori soal dan jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian dashboard admin dulu. Nah, ini halaman dashboard utamanya. Nanti si user bisa melihat, admin bisa melihat user management di bagian menu user. Di sini di admin nanti bisa melihat admin si user yang telah terdaftar di web dia. Dan di sini ada juga menu kategori. Inilah menu-menu kategori untuk melihat semua kategori setiap soalnya. Nanti dia bisa ngedit dan bisa hapus dan tambah kategorinya. Di sini juga ada menu untuk mencetak jawaban PDF dan jadi Excel. Nah, kalau dia mau tambah kategori, dia bisa menambahkan di sini. Di sini saya sudah punya kategori, jadi saya tidak menambahkan, langsung saya go to back. Dan di sini ada bagian menu question. Nah, question ini ada halaman soal sesuai kategorinya. Di sini mempunyai dua kategori dan setiap kategori mempunyai 4 soal. Di sini saya mempunyai 4 soal dan 2 kategori yang bisa ditambah juga di sini. Nah, nanti kalau dia mau tambah, dia akan mengisi soalnya apa dan dia akan memilih kategorinya. Dan ada menu juga untuk mengedit soalnya dan menghapus setiap soalnya. Dan dia juga bisa mencetak PDF Word maupun dia mengeprint. Di sini ada bagian menu option. Menu option ini adalah setiap soal dia mempunyai nilai. Nah, soal ini dia jawabannya sangat tidak setuju dengan poin soal ini, yaitu 1. Dan soal yang kedua, soal yang soal sama tapi dengan jawaban berbeda, itu tidak setuju dan punya 2. Maka soal yang ketiga biasa saja punya 3, dan soal yang nomor 4 setuju poinnya 4, dan selanjutnya nomor 5 yaitu setuju poinnya 5. Ini soal yang sama tapi jawabannya, ini pilihan jawabannya, ini adalah setiap jawaban punya nilai-nilainya. Begitu juga soal lainnya, dia mempunyai semuanya. Ini dia. Dan nanti kalau dia mau tambahkan, bisa dia new optionnya. Kalau dia menambahkan, dia pilih dulu soal yang mana dan dia akan menambahkan jawabannya apa untuk pilihannya, dan setiap jawaban dia punya nilainya apa. Jika sudah di bagian itu, saya akan menjelaskan tentang result ini berguna untuk melihat hasil dari user-user yang mengikuti tes survei soalnya. Nanti bisa dilihat dari sini. Nah, coba kita menggerakkan soalnya. Di sini saya akan logout sebagai admin, masuk ke halaman utama. Di sini saya akan register 1 orang. Nah, dengan nama
Nasrul Nastaiko ya, masuk aja nama saya dan dengan email nasrul@gmail.com, passwordnya nas 12345 dan kita register. Nah, inilah tampilan soal yang akan dikerjakan oleh user. Di sini punya kategori soalan tadi dan soalnya apa dan mempunyai 4 jawaban. Setiap jawaban ini udah punya nilainya masing-masing, yaitu reaksi itu bernilai 1 yang sudah kita isi di halaman admin. Di sini mempunyai beberapa soal dengan 2 kategori. Di sini saya akan mengerjakannya. Dan kalau dia ngisi di bagian ini dia bisa diklik dikarenakan saya membuatnya si user ini hanya bisa mengerjakan soalnya saja. Ini saya akan mengisi sebagian sembarang saja untuk tesnya biar cepat. Nah, kalau sudah dia milih ini, dan jika dia juga bisa mengubah seperti memilih yang mana dia inginkan, dan saya akan submit. Nah, sudah submit dia akan muncul 1% itu terima kasih telah mengikuti survei kami. Dan ini sesuatu yang telah dia kerjakan tadi. Sekarang kita akan melihat hasil dari si klien untuk melakukan soalnya. Coba kita logout untuk masuk ke menu adminnya. Di sini saya login sebagai admin dengan password 1-5. Kalau dia sudah login, kita pilih ke menu admin untuk masuk ke dashboard adminnya. Dan di sini kita bisa pilih result untuk melihat hasilnya. Nah, di sini akan muncul user tadi dengan nama Nasrul dengan poinnya 20 setiap soal yang dia kerjakan tadi. Dan nanti kita bisa mencetak soal ini untuk menjadi PDF. Jika kita lihat di sini lah soalan tadi. Nah, di bagian ini si admin bisa melihat user yang telah terdaftar di bagian urusan tadi, yaitu user-user yang telah terdaftar. Jika dia mau edit si usernya, dia bisa juga melihat data si user sini, dan dia juga bisa mengubah ke bagian adminnya. Dan dia juga bisa ngeprint si bagian admin yang telah terdaftar. Nah, dia bisa melihat admin telah terdaftar di Webia. Setelah itu kita pergi lagi ke ini menu permission. Nah, di menu permission ini menu untuk permisinya ini bisa ini bawaannya sudah siap untuk permisinya saja. Dan di bagian result ini masih sama, yang akan diizinkan ke admin maupun ke user hak aksesnya. Dan hanya sekian video dari tugas saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.